Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 12, kita masuk di akuntansi kembali bersama Ibu Aini. Di semester 2 ini kita akan ngebahas tuntas mengenai pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Bila di semester 1 kita ngebahas tentang akuntansi perusahaan jasa, nah hari ini di perusahaan dagang. Ya, teknisnya sama, hanya sedikit berbeda karena karakteristik perusahaan dagang yang berbeda dengan perusahaan jasa. Perhatikan, ya, apa itu perusahaan dagang? Pernah berdagang? Atau kalau kamu itu ke pasar, ke swalayan, itu kan perusahaan dagang. Ke Indomaret perusahaan dagang. Ke Maju Bersama, ke supermarket itu perusahaan dagang. Apa yang ketika kamu masuk ke Indomaret, masuk ke Maju Bersama, masuk ke sebuah swalayan, apa yang kamu lihat? Kegiatan apa yang kamu lihat? Iya, kegiatan jual dan beli, itu perusahaan dagang. Apakah di Indomaret itu, apakah di swalayan itu ada kegiatan memproduksi? Tidak, ya. Tidak ada kegiatan merubah bentuk, tidak ada kegiatan produksi. Mereka jual beli itu perusahaan dagang. Maka ciri-cirinya saya sini ada buat 6. Yang pertama, perusahaan dagang bergerak di bidang pembelian barang jadi. Ingat, pembelian barang jadi. Contoh barang jadi apa? Spidol. Barang setengah jadi apa? Tinta. Gitu ya. Kalau perusahaan dagang, dia barang jadi. Tapi kalau perusahaan manufaktur, dia barang mentah atau barang setengah jadi yang akan diolah. Jadi di perusahaan dagang itu nggak ada pengolahan. Membelinya barang yang sudah siap jadi, siap pakai. Yang kedua ciri-cirinya adalah menjual kembali barang yang dibeli. Perusahaan itu membeli barang jadi, barang yang dibeli itu dijual kembali, itu perusahaan dagang. Yang ketiga, tidak ada mengubah wujud barang. Di perusahaan dagang tidak ada kegiatan produksi, tidak ada menambah nilai barang. Bila misalnya saya membeli spidol ini dari fotokopi, terus saya sedikit kasih renda-renda di sini, maka sudah berubah wujud. Terus yang sudah saya rendain saya jual. Saya bukan perusahaan dagang, tapi sudah manufaktur. Karena saya sudah merubah wujud barang itu yang saya beli. Paham ya perbedaannya ya? Nah, yang keempat, perusahaan dagang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sama dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang juga endingnya akan memperoleh laba. Kegiatan jual belinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, pendapatan berasal dari penjualan barang. Ingat, pendapatan bukan laba. Pendapatan sama laba beda. Kalau pendapatan itu kotor dia seluruh hasil penjualan. Logika aja, kalau kita seorang pedagang, pendapatan kita dari kegiatan penjualan. Ketika barang kita terjual, maka kita menerima pendapatan. Berarti pendapatan di perusahaan dagang berasal dari kegiatan penjualan. Kalau kemarin di perusahaan jasa, pendapatannya berasal dari kegiatan servis jasa, ya kan? Ada jasa salon, fotokopi, jasa bengkel, segala macam. Kalau perusahaan dagang dari mana pendapatannya? Dari kegiatan penjualan. Dan yang keenam, ketika kita mau menghitung laba, ya, kalau laba itu berarti pendapatannya dikurang dengan penjualannya dikurang dengan beban, gitu ya. Maka ditambah nih bedanya apa? Mencari mencari laba di perusahaan dagang, kita akan menghitung yang namanya harga pokok penjualan. Apa itu Bu? Nanti kita bahas di step selanjutnya. Next, ini dia ciri-ciri dari perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang ada namanya syarat penyerahan barang. Penyerahan barang kan kita jual beli,
Ya, kalau kamu ke Shopee, belanja di Shopee, belanja di Lazada, kurirnya menyerahkan barang ke konsumen. Penjual menyerahkan barang ke konsumen, ke kliennya. Ada penyerahannya, ada cara-cara penyerahan. Ya. Yang pertama, ada istilahnya FOB shipping point. Ya, free on board shipping point atau franko gudang penjual. Ketika transaksi jual beli itu melakukan syarat penyerahan barangnya dengan FOB shipping point, maka ongkos kirim barang ditanggung oleh pembeli. Ya, bisa? Oke. Beban angkut sejak dari gudang penjual, beban angkutnya dari sejak gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Oke. Yang kedua, ada namanya FOB destination point atau franko gudang pembeli. Ketika transaksi jual belinya menggunakan syarat penyerahan barang FOB destination point, maka beban angkut, ya, beban angkut dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Ketika, ya, pembayaran atau transaksinya menggunakan syarat penyerahan barang FOB shipping point, maka muncul namanya akun beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Ya, di sini kalau menggunakan FOB shipping point akan muncul namanya beban angkut pembelian. Kenapa? Karena kan menjadi tanggung jawab pembeli. Gitu. Jadi kalau kamu beli barang di Shopee, ditawarin pakai yang mana cara penyerahannya, ya udah saya pakai yang shipping point, maka kamu beban angkutnya itu kamu yang bayar. Berarti kan ada beban angkut pembelian karena kamu beli barang di Shopee, gitu. Tapi ketika kamu misalnya gratis ongkir katanya ya, gratis ongkir. Sebenarnya kan berarti gratis di kamu, sebenarnya dibayar sama si penjual gitu ya, gitu. Ya, gratis ongkir katanya. Sebenarnya berarti beban angkutnya siapa yang bayar? Iya, si penjual. Kalau menggunakan FOB destination point, muncul akun beban angkut penjualan. Di sini beban angkut pembelian, di sini beban angkut penjualan. Oke. Next. Selanjutnya ada syarat dari pembayaran barang. Ya, jadi ketika pembayar barang itu nggak selamanya tunai, ada yang kredit. Ya, ada beberapa syaratnya, ada 5. Yang pertama, ketika membayar barangnya itu secara tunai, berarti uang kas yang keluar. Selanjutnya ada namanya N/30. Syarat ini ketika ada kayak gini, syarat-syarat kayak gini, maka transaksinya secara kredit. Gitu. Jadi gini, kamu beli mobil di dealer, kredit. Si penjual ngasih syarat pembayaran barang kalau kredit. Syarat yang pertama N/30 namanya. N itu singkatan dari neto, net terakhir. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Itu dia. 30 hari setelah terjadinya transaksi. Setelah terjadinya transaksi. Misalnya hari ini tanggal 6 ya. Tanggal 6. Hari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7, hari ini tanggal 7. Kamu beli mobil. Kredit. Si penjual ngasih syarat N/30. Berarti kamu wajib paling lama membayar mobil itu secara tunai melunasinya
30 hari setelah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya tanggal berapa? Tanggal 7 Januari. Maka paling lama tanggal berapa kamu bayar 30 harinya? Iya, kurang lebih tanggal 7 Februari. Paham ya? Kalau N per 30 hari setelah transaksi. Yang ketiga ada N per IOM. IOM itu end of month atau akhir bulan. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Misalnya kamu transaksi tanggal 7 Januari, ya, dikasih syarat penyembayaran barang itu N per IOM. Maka maksimal paling lama kamu harus bayar tanggal 31 Januari. Paham ya? Oke, beda ya, N per 30 sama N per IOM. Ini bukan tanggal 30 tapi 30 hari. Kalau IOM terakhir itu di akhir bulan. Berarti kalau akhir bulannya Januari tanggal berapa? Iya, 31 Januari. Yang D, N per 10 IOM. Gimana maksudnya, Bu? Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Setelah akhir bulan, paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi kalau transaksinya di tanggal 7, akhir bulan kita tanggal berapa Januari? Iya, tanggal 31 Januari ditambah 10 hari lagi, boleh. Berarti paling lama pembayarannya tanggal 10 Januari. Oke, yang terakhir ini sering masuk, yang E. Ada syaratnya 2 per 10, N per 30. Ini akan mempengaruhi dia dapat potongan enggak kalau dia bayarnya sesuai dengan syarat. Artinya apa? Bila pembayaran atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, ini 10 harinya, ya, bila dia pelunasannya itu 10 hari atau kurang dari 10 hari dari tanggal transaksi, ingat, dari tanggal transaksi, maka dia dapat potongan 2%. Ini 2%-nya. 2 per 10. Atau saya balikan lagi biar gampang. Kamu akan dapat potongan 2% kalau kamu bisa melunasinya jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari. Nah, tapi maksimal pembayarannya tanggal 30 hari kredit. Jangka waktunya kreditnya 30 hari. Kalau dia membayarnya lewat dari 10 hari setelah transaksi, maka tidak memperoleh potongan. Paham ya? Dia dapat potongan 2% ketika dia mampu melunasi utangnya di 10 hari setelah transaksi atau kurang dari 10 hari. Kalau melewati 10 harinya itu nggak dapat potongan. Nanti bisa juga nanti di sini ada 2 per 15. Ya. N per 30 artinya apa? Sama, dapat potongan 2%, ya. Dapat potongan 2%, ya. Ketika dia bisa bayar 15 hari setelah transaksi. Contohnya saya transaksinya tanggal 6, ini tanggal 7 ya. Transaksinya tanggal 7 Januari. Nah, maka dia akan dapat potongan 2% kalau dia bisa membayar tanggal berapa? Tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Januari atau 15 hari dari tanggal transaksi. Ini tanggal transaksinya.
dapat potongan. Tapi kalau dia misalnya membayarnya di tanggal 22 Januari, sudah 16 hari dari tanggal transaksi. Ini tanggal transaksinya dihitung ya. Jadi jangan kamu tambahkan, oh 15 hari berarti 7 tambah 15, 22. Tanggal 22 masih bisa bayar. Enggak gitu, ini nggak bisa bayar lagi. Bukan nggak bisa bayar, nggak dapat potongan. Kenapa? Karena tanggal transaksinya harus dihitung. Tanggal 7-nya harus dihitung. Ya, 15 hari sejak tanggal transaksi. Bukan setelah tanggal transaksi, tapi sejak tanggal transaksi. Ya, ketika dia bisa bayarnya 15 hari dari sejak tanggal transaksi, ya, maka dia dapat potongan 2%. Atau bisa juga di sini nanti ada transaksinya, ada syaratnya 3/15. Berarti dapat 3%. Atau 5/15. Berarti dapat potongan 5%. Kalau dia bisa melunasinya 15 hari sejak tanggal transaksi atau kurang. Bu, kalau dia melunasinya tanggal 20 Februari, 20 Januari, bisa. Dapat potongan? Dapat. Berapa potongannya sesuai dengan syaratnya? Paham ya? Oke. Next. Nah, ini adalah akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Akun-akun yang tidak ada di perusahaan jasa. Kalau dia kan berarti kegiatan di perusahaan dagang apa? Kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan. Bila di kegiatan pembelian terjadi kegiatan pembelian, maka akun-akun yang mungkin muncul, ya, yang berhubungan dengan kegiatan pembelian ada 5. Yang pertama, akun pembelian. Akun pembelian muncul ketika terjadi kegiatannya membeli barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Gitu. Nanti jurnalnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Muncul akun retur pembelian ketika terjadi pengembalian sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual. Retur, ngembaliin kembali. Misalnya kayak kamu beli barang tas, ini warnanya nggak cocok, nggak sesuai dengan pesanan, kamu ngembaliin barang yang kamu beli, itu disebut retur. Muncullah akun retur pembelian dan potongan harga. PH ini potongan harga. Yang ketiga, potongan pembelian. Ya, kamu dapat diskon, terjadi diskon, terjadi potongan karena sesuai dengan syarat penyerahan tadi, ya, dapat potongan. Akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Kayak tadi ya, 2/10. Dia dapat potongan 2% dari harga pembelian ketika mampu melunasi 10 hari atau kurang dari 10 hari sejak tanggal transaksi. Potongan pembelian. Yang keempat, ada beban angkut pembelian, ya. Akun yang timbul karena pembayaran barang, beban angkut barang yang dagangan yang ditanggung pembeli. Kalau kita membeli barang dan menggunakan FOB shipping point, maka muncullah beban angkut pembelian. Dan yang kelima, utang dagang. Ketika pembelian kita secara kredit, maka muncul akun utang dagang. Itu untuk kegiatan pembelian. Next. Nah, kalau di kegiatan penjualan sama, ya. Berarti kalau pembelian kita membeli, kalau kita kegiatan penjualan kita menjual barang. Oke. Menjual barang berarti muncullah akun penjualan. Akun penjualan muncul ketika terjadi menjual barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, retur penjualan atau potongan harga. Retur berarti kembali, ya, mengembalikan. Kalau tadi retur pembelian, kita mengembalikan barang yang dibeli. Kalau retur penjualan, kita menerima kembali barang yang telah dijual.
Berarti pelanggan yang mengembalikan retur penjualan sama kita ya, menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli. Selanjutnya ada potongan penjualan. Akun yang muncul ketika kita memberikan potongan penjualan kepada pembeli. Kita seorang penjual ngasih diskon, kita seorang penjual ngasih potongan penjualan karena pembelinya mampu membayar di masa dapatnya potongan itu. Ya, maka muncul potongan penjualan. Kalau potongan itu dari sisi pembeli, maka potongan pembelian. Kalau potongannya dari sisi penjual, berarti penjual yang ngasih potongan harga, maka terjadinya potongan penjualan. Bu, ini kan retur penjualan dan PH. PH ini kan potongan harga. Retur penjualan nantinya akan mempengaruhi akan adanya potongan harga. Ya, berarti nanti harganya akan berkurang kalau terjadi retur. Itu dia. Selanjutnya beban angkut penjualan. Ketika terjadinya jual beli, beban angkut barang dagang yang ditanggung oleh penjual. Beban angkut penjualan, atau ketika dia menggunakan syarat penyerahan barang FOB destination point. Dan yang kelima, piutang dagang, yaitu akun yang digunakan ketika kita menjual barang secara kredit, piutang dagang. Menjual barang kredit, piutang dagang, membeli barang secara kredit atau utang, sebut utang dagang. Next. Dan yang terakhir, selain yang tadi ya, selain materi yang tadi, selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan barang dagang. Kan kita perusahaan dagang. Barang yang kita beli, kan mau kita jual lagi. Ketika kita membeli barang dagang, maka muncullah namanya persediaan barang dagang. Iya kan? Kalau saya seorang punya grosir, saya beli dari pabrik ada Soklin sekitar 20 bungkus, beli roti mari sekian bungkus, sekian kardus, maka pembelian itu akan muncul persediaan barang dagang. Paham ya? Ada persediaan barang dagangan. Oke. Ini ada akun persediaan barang dagang. Ya, muncul ketika terjadinya pembelian ataupun penjualan. Ada dua metodenya. Yang pertama, metode fisik atau periodik fisik, ya. Sederhananya saya katakan gini. Bedanya apa yang fisik sama yang perpetual? Kalau yang fisik biasanya biasanya perhitungan berapa sisa persediaan barang dagang, pencatatan persediaan barang dagang untuk perusahaan yang kecil. Contohnya kayak supermarket gitu ya. Dia itu sifatnya barang-barang yang dijual relatif murah dan sering terjadi. Jadi perhitungan berapa sisa jumlah barang dagangan itu akan dihitung secara fisik atau periodik. Maksudnya gimana? Kita langsung datang ke gudangnya, nengok, oh roti tinggal sekian lagi. Itu fisik, ngecek barangnya langsung. Oh susu tinggal sekian kaleng lagi. Kita nggak bisa nampak berapa sisa persediaan barang dagang dari transaksi itu kalau menggunakan metode fisik. Maka ya, penggunaan metode fisik tidak akan ada pencatatan akun persediaan barang dagang. Gak muncul. Gak muncul ya. Selanjutnya, ya biasanya ini untuk barang yang diperjualbelikan relatif murah, namun sering terjadi kayak beli sampo ya, atau barang-barang pokok itu biasanya menggunakan metode fisik. Sering terjadi. Jadi ngecek berapa sisa persediaan barang dagang, kita ngecek ke gudang, ngecek fisik secara periodik. Gitu ngeceknya. Ya. Periodik itu kan berarti ada waktunya, misalnya sekali sebulan atau 1 kali seminggu, nggak terus-terusan. Oke.
Perbedaannya yang kedua, metode perpetual atau secara terus menerus. Biasanya ini untuk menjual barang dagangan yang lebih mahal harganya, ya. Tapi jarang terjadi. Misalnya toko elektronik, toko perabot, itu kan jarang terjadi, ya. Tapi mahal harganya. Jadi dicatat ketika ada transaksi. Maka pencatatan akun persediaan barang dagang dilakukan secara kontinu. Oke. Persediaan barang dagang dihitung secara terus-menerus dan barang yang diperjualbelikan relatif mahal namun jarang terjadi. Nanti bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan jurnal umumnya, perbedaannya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini pengenalan tentang perusahaan dagang, ya. Metode pencatatannya ada dua, metode fisik dan metode perpetual. Baik, demikian untuk materi akuntansi hari ini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya tidak mengerti, isi di kolom komentar dan isi kolom komentar dengan hal-hal yang baik. Terima kasih. Pembelajaran hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.